Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan ini. Mari sedang jemaat Tuhan. Jangan pernah bosan, tetap semangat, tetap bersyukur. Biarlah Allah selalu memberkati kita. Biarlah Allah selalu memberikan pengertian kepada kita. Dan kita disertai dalam segala hal. Dan memberikan kita damai sejahtera. Dan iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibenturkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ratapan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mengancam pangkat ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion. Memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada Putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegemaran murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya
untuk menghancurkannya. Ia menjadikan perkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertekun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah akibat hidup dalam dosa. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu pasal 2 ini berisi murka Allah terhadap Sion karena pengkhianatan mereka terhadap Tuhan. Murka tersebut tidak bisa dihindari. Allah menghempaskan kemuliaan dan melemahkan kekuatan Yerusalem. Ini adalah kiasan untuk Yerusalem yang benar-benar dahsyat. Hukuman yang akan mereka terima. Semua simbol relasi antara Allah dan umat, baik Allah dan Mesbah, para pemimpin bangsa Yehuda dan tembok kota dimusnahkannya. Akibatnya penduduk Yerusalem mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada waktu itu mereka diserbu, dianiaya, ditindas dan dibunuh oleh bangsa Babel. Pengkhianatan itu terjadi karena para nabi palsu Israel telah memberikan penglihatan palsu pada mereka. Mereka selama ini tidak menegur kesalahan bangsa Yehuda. Mereka tidak menggiring umat untuk bertobat, sebaliknya membiarkannya. Pada akhirnya Allah pun meninggalkan umatnya karena dosa telah menyebabkan dirinya menarik semua nubuat dan penglihatan. Hal inilah sidang jemaat Tuhan menjadi peringatan bagi kita pada zaman sekarang bahwa Roh Kudus pun bisa menghentikan manifestasi sebagai karunia dan karya ajaibnya dalam diri orang percaya apabila mereka tidak lagi mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan berkompromi dengan dosa. Semua kasih karunia berkat itu akan hilang dari kita kalau kita masih hidup di dalam dosa. Sidang jemaat Tuhan, seperti orang Yehuda pada waktu itu, berkat-berkat Tuhan diambil semuanya. Malah apa yang kita dapat adalah aniaya, kita ditindas, dibunuh oleh orang lain. Seperti orang Yehuda ditindas oleh bangsa Babel. Inilah akibat dari keberdosaan umatnya. Sidang jemaat Tuhan, kita rekaman ini terus membahas bagaimana hukuman yang akan diterima oleh bangsa Yehuda. Inilah yang ditangisi, yang disesalkan oleh Nabi Yeremia waktu itu. Tetapi penyesalan ini sebenarnya tidak ada gunanya, karena hukuman Tuhan sudah dijatuhkan kepada bangsa itu. Mereka akan diperbudak, mereka akan ditindas, mereka akan dianiaya di Babel, mereka akan diangkut ke Babel, dan segala harta benda mereka akan dirampas, dan rumah Allah pun akan dihancurkan. Sidang Tuhan, dan perkakas-perkakasnya semua akan diambil di bawah. Sebenarnya hukuman ini sangat berat kepada bangsa Yehuda. Akan tetapi Tuhan tidak main-main dengan perkataannya. Tuhan tidak pernah main-main akan titahnya, akan firman-Nya. Sekali Tuhan berfirman akan terlaksana. Kalau karena itu sidang jemaat Tuhan, jangan pernah main-main kepada Tuhan Allah. Ya, jangan pernah coba-coba. Jangan pernah merasa diri hebat. Jangan pernah merasa semua karena usaha saya, semua karena kekuatan saya, semua karena pikiran saya, semua karena kejenusan saya. Bukan. Yang lemah pun Tuhan pakai, sidang jemaat Tuhan, untuk memuliakan Dia. Dan kita anggap itu dia lemah, Tuhan akan pakai. Yang kita anggap itu tidak berguna, Tuhan akan pakai. Ingat, batu penjuru Tuhan pakai. Tuhan sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Tajam dia. Ya. Jangan merasa hebat seperti orang Yehuda. Mereka merasa kalau mereka hidup dalam keberdosaan, hidup mereka dalam pemikiran mereka, tingkah laku mereka akan mendapat berkat yang luar. Tidak, malah mereka akan dibuang. Jangan kita merasa dalam
situasi zona aman kita ini kita aman, tidak. Sedang jemaat Tuhan, justru itu akan menghanyutkan kita. Saya kena percaya lewat ini kita belajar sedang jemaat Tuhan, ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan, ya, atas dosa yang kita lakukan. Itu adalah hukuman daripada Tuhan. Seperti bangsa Yehuda yang dihukum Tuhan, dibuang ke Babel. Lewat ini kita belajar sidang jemaat Tuhan, kita tidak mau hidup lagi dalam keberdosaan, kita mau hidup dalam kasih karunia, kita mau hidup dalam anugerah Tuhan Allah. Saya dengan percaya sidang jemaat Tuhan pun akan hidup dalam anugerah Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami harus keluar dari keterikatan berdosaan itu. Dan kami mau keluar dari sana dan kami akan bangkit menjadi terang. Kami akan mendapat kemuliaan Allah, mendapat kemurahan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang selalu membarui hati kami dan selalu memberikan terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.